teman-teman, apa kabarnya nih? Kembali lagi di Heart Sanitizer malam minggu yang akan membersihkan hati kita. Nah, seminggu lalu dan seminggu ini kita banyak banget belajar tentang bersyukur dari Eko Daily juga. Aku sendiri merasa terberkati. Di kesempatan kali ini, aku akan sharing tentang apa yang aku dapetin. Sebenarnya, apa yang kita alami, kita cuma punya dua pilihan, antara kita merasa lebih buruk atau kita merasa lebih baik. Saat kita merasa lebih buruk, itu karena kita selalu membanding-bandingkan dengan sesuatu hal yang lebih baik. Dan saat kita melihat orang lain yang lebih susah dari kita, itu otomatis kita akan merasakan keadaan kita lebih baik. Guys, kapan sih kalian merasa bersyukur? Apa pada saat kalian mendapatkan sesuatu? Apa pada saat kalian memiliki sesuatu yang orang lain gak miliki? Sebenarnya, kapanpun kita mau bersyukur, itu bisa banget. Caranya, saat kita melihat sisi kehidupan kita dari segi positifnya kita, itu banyak banget hal-hal yang kita bisa dan orang lain gak miliki. Nah, dari situlah kita akan berbagi, kita akan memberi, tanpa kita memikirkan orang yang mempunyai lebih daripada kita. Hari demi hari kita belajar bersyukur, kita belajar berbagi, lama-lama akan timbul rasa damai sejahtera dan sukacita. Dikatakan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi, yuk belajar hidup bersyukur dalam segala hal. Nah, beberapa menit ke depan, aku mau ajak teman-teman nih, yuk siapin hati kita sungguh-sungguh menyembah, membawa syukur. Dan setelah itu, kita juga ada sharing dari Kak Imelda tentang I'm Responsible yang akan menjadi tema di bulan Mei kita. So, stay tuned, keep on fire, let's go! Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sembah Kau Tuhan di ruang maha kudus-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah kami angkat suara kami Tuhan. Bapa yang mulia, Yesus. Sembah Kau, haleluya. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku ku sembah sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kau layak disembah. Hadiratmu di tempat ini penuhi hatiku, penuhi hatiku. Ku kami sembah Tuhan, Memujimu Tuhan. Hadiratmu Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Sembah Kau, Ku rindu selalu diam dalam baitmu, terima kasih menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kau yang bertahta surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang bertahta surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apa
masa depanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku terukan kebesaran-Mu. Masa depanku berada di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom teman-teman, apa kabar? Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia menyertai kita semua. Kita tahu bahwa saat-saat ini kita berada pada masa yang sulit. Tidak kalah juga di generasi kalian. Begitu banyak masalah yang kalian hadapi. Begitu banyak tekanan yang generasi muda hadapi saat ini. Mulai dari masalah pergaulan, sekolah, jurusan kuliah, karir, pacaran, penampilan, merasa kurang cantik, kurang ganteng, kurang langsing, dan mungkin juga masalah keluarga. Kalian merasa kok hidup ini gak adil, kalian merasa beban hidup begitu berat, kalian merasa kenapa kalian harus mengalami semua ini. Mungkin kalian berada pada titik di mana kalian merasa bahwa kalian adalah korban dari situasi yang berat ini. Nah, Kak Imel tertarik untuk sejenak kita melihat pada salah satu kisah di Alkitab tentang Lea. Laban mempunyai 2 orang putri yang lebih tua namanya Lea, sedangkan adiknya bernama Rahel. Di dalam Kejadian 29 ayat 17 dikatakan bahwa Lea tidak berseri matanya, sedangkan Rahel dikatakan cantik parasnya. Artinya di sini Lea menghadapi kondisi di mana dirinya tidak cantik, udah gitu ada pembandingnya lagi. Pembandingnya cantik lagi. Jadi sudah ada satu kondisi yang tidak mengenakan bagi Lea. Kemudian di Alkitab juga mencatat bahwa ditulis Rahel itu bukan hanya cantik parasnya, tapi dikatakan juga bahwa Rahel itu elok sikapnya. Dalam hal ini adalah
Rahel menunjukkan sikap yang manis, sedangkan Lea tidak disebutkan. Jadi ada kemungkinan jangan-jangan Lea ini sikapnya ini kurang ramah. Nah, kenapa? Kemungkinan itu terjadi, bisa saja terjadi karena apa? Tadi seperti tadi kakak katakan bahwa terjadi persaingan, menjadi rasa iri hati. Biasanya orang yang iri hati, jealous, membuat sikap menjadi tidak ramah. Kita juga seperti itu kan? Kita apabila perhatikan deh, kalian bagaimana kalian bersikap. Contoh, dalam keluarga, mungkin kita tidak sepintar kakak atau adik kita. Kemudian ada rasa jealous dalam diri kita. Itu cenderung membuat kita untuk bersikap tidak ramah. Jadi ini sesuatu yang relevan dengan kehidupan kita. Kemudian dilanjutkan lagi. Apalagi yang Lea hadapi dalam hidupnya ini? Itu Lea harus menerima kenyataan bahwa dia tidak dicintai. Waktu itu Yakub berada di rumah Laban. Nah, si Yakub ini melihat Rahel dan dia jatuh cinta kepada Rahel. Kemudian berkatalah Yakub kepada Laban untuk Yakub ini bermaksud untuk meminang Rahel menjadi istrinya. Kemudian Laban bilang, boleh, gak apa-apa, silakan, tapi kamu harus kerja kepadaku selama 7 tahun. Karena cintanya kepada Rahel, Yakub lakukan itu. Oke, siap, dia kerja kepada Laban selama 7 tahun. Nah, setelah genap 7 tahun, Yakub meminta Rahel kepada Laban. Kemudian dibuatkanlah pesta pernikahan. Dan ternyata yang Laban berikan itu bukannya Rahel tapi Lea. Keesokan harinya marahlah si Yakub ini. Dia bilang, kenapa yang dikasih Lea bukannya Rahel? Laban berkata, di daerah kami tidak pantas untuk adiknya dulu yang menikah, baru kakaknya. Jadi begini aja, kamu kerja lagi sama aku 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan Yakub lakukan itu. Dalam hal ini diperlihatkan bahwa Yakub mencintai Rahel. Lea tidak dicintai. Dan ini kenyataan yang menyakitkan. Lea harus menghadapi kenyataan bahwa tidak dicintai oleh suaminya. Nah, kemudian apa yang Lea lakukan? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 29, itu diceritakan bahwa Lea berusaha untuk mendapatkan cinta Yakub. Kemudian dengan berbagai cara dan Lea berpikir dengan kelahiran anak pertama dia berpikir, tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kenyataannya enggak. Kemudian dengan melahirkan anak yang kedua, ketiga, sampai melahirkan anak yang keenam, Lea selalu berpikir untuk apa? Dengan melahirkan anak laki-laki bagi Yakub, aku pasti akan mendapatkan cinta suamiku. Tapi kenyataannya, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Apa yang kalau kita baca begitu yang dilakukan Lea ini membuat dirinya itu merasa, aduh, berusaha begini, berusaha begitu, bahkan ada hal-hal yang dia lakukan kelihatannya kok kurang etis gitu ya. Tapi dan itu dia lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi hasilnya capek, dia nggak dapat apa-apa. Teman-teman, mungkin kita juga seperti Lea. Kita berusaha mengatasi masalah kita. Kita mengejar untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekeliling kita, sampai-sampai kita kehilangan jati diri kita. Segala cara kita tempuh, mulai dari yang benar sampai yang tidak benar pun kita lakukan. Kita terjerumus dalam dosa. Kita berusaha mengatasi masalah kita fokus terhadap masalah kita. Sampai kita juga udah gak jelas lagi dengan arah hidup kita, terbawa arus zaman. Apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Hasilnya adalah apa? Kita akan sampai pada titik kita merasa lelah, kita merasa capek. Tapi kadang dalam hidup ini
Kita juga mungkin merasa, aduh, aku udah melakukan apa yang benar, aku udah bawa dalam doa, tapi kenapa tekanan begitu berat menghimpitku? Tokoh Alkitab, seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menjadi perantaranya, yaitu Yeremia, juga pernah mengalami keputusasaan yang mendalam. Kalian tahu apa yang dikatakan Yeremia di dalam Yeremia 24 ayat 14 dan 18? Karena begitu dalamnya keputusasaan yang dirasakan, dia sampai berkata apa? Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Dia hidup dalam keputusasaan. Dia merasa untuk apa saya lahir? Untuk apa saya ada di dunia ini cuma untuk melihat kesusahan? Saya cuma jadi korban, saya cuma jadi bulan-bulanan. Untuk apa? Untuk apa saya ada di sini? Mungkin itu yang kita hadapi. Kita merasa, aduh, hidup kita kok seperti ini. Kenapa? Kenapa aku harus lahir? Adakah kita berbeban berat seperti itu? Sampai kita merasa, gak ada gunanya saya ada di dunia ini. Gak ada gunanya saya lahir. Saya cuma untuk jadi korban. Teman-teman, kalau engkau berada pada titik itu, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yuk teman-teman, datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengasihimu, Dia mengerti kesulitanmu, Dia mengerti beban beratmu, Dia mengerti kesusahanmu. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Kaina mau mengajak teman-teman semua, yang pertama, datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti berserah kepada keadaan. Kita ingat, ketika Tuhan Yesus harus menghadapi penyaliban, itu beban yang sangat berat. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Berserah kepada Tuhan, tapi bukan berarti berserah kepada keadaan. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, pemahaman yang baru. Kita tetap berjuang, namun dengan satu pemahaman, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga ketika kita berjuang, fokus kita bukan untuk diri kita lagi. Fokus kita bukan ke masalah kita, tapi fokus kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun hasilnya, syukuri itu, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah ubah cara pandang kita. Apa yang harus dirubah? Kecenderungan kita ketika kita berada dalam keadaan yang sulit adalah kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan mama, papa berlaku tidak adil ke kita, menyalahkan kakak dan adik kita, dan tidak jarang juga kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kenapa dia kok fine-fine aja, sedangkan penderitaanku begitu banyak? Kita cenderung melihat diri kita sebagai korban dalam masalah yang terjadi. Tetapi sekarang kita mau belajar memakai cara pandang Tuhan. Yang kedua, ubah cara pandangmu. Kecenderungan kita ketika kita berada dalam kondisi berat adalah kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan mama, papa, merasa mereka memperlakukan kita tidak adil, menyalahkan kakak, adik, semua kita salahin. Bahkan tidak jarang juga kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kenapa dia kok hidupnya fine-fine aja, sedangkan penderitaanku begitu banyak? Kita cenderung melihat diri kita sebagai korban dalam masalah yang terjadi. Tetapi sekarang
kita mau belajar memakai cara pandang Tuhan. Apa pandangan Tuhan terhadap saya? Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Luar biasa teman-teman, kita berharga dan mulia dan dikasihi Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Apa artinya? Apa artinya kita berharga dan mulia dan dikasihi Tuhan? Artinya Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Firman Tuhan berkata, kita yang jahat aja tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Jadi teman-teman, kalau sekarang engkau tidak mengerti kenapa semua harus terjadi, bahkan engkau juga belum mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, setidaknya mulailah dengan berpikir, aku memang tidak mengetahui rencana Tuhan, tapi satu hal yang aku tahu pasti, bahwa Dia mengasihiku. Apapun yang dilakukannya pasti baik bagiku. Kalau gitu, kenapa Tuhan izinkan masalah berat terjadi dalam hidupmu? Kalau Tuhan baik, kok hidupku berat banget, tekanannya berat banget. Kenapa? Karena Tuhan melihat potensi besar dalam hidupmu. Tuhan melihat bahwa engkau mempunyai potensi yang luar biasa dalam dirimu. Tuhan tahu tekanan yang kamu hadapi pasti bisa kamu lewati dengan baik. Apapun yang kamu hadapi itu terjadi karena seizin Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mengizinkan, Tuhan juga melihat potensi dalam dirimu. Tuhan tahu engkau bisa melakukan semua itu. Mari kalau gitu kita belajar melihat bahwa Tuhan izinkan ini terjadi, berarti ada jalan keluar bagiku, berarti aku bisa melewati semuanya dengan baik, berarti ada potensi dalam diriku untuk mengalahkan semua ini. Jadi semakin besar tekanan hidup yang kita alami, sebenarnya semakin besar potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan melihat itu, Tuhan melihat besarnya potensi dalam dirimu, maka diizinkan engkau mengalami semua itu. Jadi teman-teman, apabila beban berat menghimpit hidupmu, ingatlah dan berbanggalah. Karena apa? Karena ada potensi besar dalam dirimu. Tuhan tidak pernah mendesain kamu sebagai korban, tapi Tuhan mendesain kamu sebagai pemenang. Hargai dirimu dan kuatkan dirimu. Berbanggalah. Engkau mempunyai potensi yang besar dalam dirimu yang mungkin kau tidak sadari, tapi Tuhan tahu itu. Melalui tekanan berat, engkau akan sadar. Engkau akan tahu, ternyata aku bisa. Aku pasti dapat melampaui semuanya itu dengan baik. Ya, jadilah orang yang belajar melihat diri kita dengan cara pandang Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi karena Tuhan melihat ada potensi besar dalam diriku. Dan aku juga mau belajar melihat ada potensi dalam diriku. Aku mau bangkit dan aku mau berjuang. Dan yang ketiga, jangan berhenti berharap. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Ternyata jawabannya adalah berharap kepada Tuhan. Solusi ketika jiwa kita tertekan, solusi ketika diri kita gelisah itu hanya satu, yaitu apa? Berharaplah kepada Tuhan. Banyak orang takut untuk berharap. Karena apa? Karena mereka telah banyak disakiti dalam kehidupan ini. Mereka telah banyak mengalami kekecewaan. Mereka tidak sanggup menghadapi kepedihan lagi. Karena itu mereka menolak untuk berharap supaya mereka tidak kecewa. Menolak untuk berharap adalah jenis perlindungan terhadap rasa disakiti. Kekecewaan itu menyakitkan. Jadi daripada disakiti lagi atau daripada kecewa lagi, banyak orang menolak untuk berharap. Ini akan membentuk suatu perilaku atau gaya hidup yang apatis dan akan cenderung menjadi negatif. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab orang yang membuat perhitungannya dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Firman Tuhan juga berkata, jadilah seperti yang kau imani. Yuk, kita belajar untuk berani berharap.
Kenapa kita belajar untuk tetap berharap dan berani berharap? Karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Kita berharap kepada Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, akan mendapatkan semangat yang baru, dan tentunya pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Walaupun yang terjadi dalam hidupmu saat ini tidak begitu baik, harapkanlah Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Tetaplah berharap kepada Tuhan karena Dia setia terhadap janjinya. Percayalah, badai pasti berlalu. Dan yang keempat, yang terakhir, you are not alone. Teman-teman, kalian tidak sendiri. Jika saat ini kamu berada pada masa-masa sulit, jangan mencoba menyembunyikan penderitaanmu dan berjuang sendiri. Yuk, bicarakan dengan mentor rohanimu. Bergabung dalam EF, dalam kelompok sel. Kamu tidak sendiri. Teman-teman rohanimu, pembimbing rohanimu akan membantu engkau dalam doa. Kita akan mendapatkan kekuatan di dalam doa itu. Jadi teman-teman, ayo, jangan berjuang sendiri. Engkau tidak sendirian. Ada mentor-mentor rohanimu. Di Eko, kalian punya banyak mentor. Silakan kalian bisa menghubungi kami. Dan jangan khawatir, karena kami akan menjaga kode etik. Tidak akan aib kalian dibongkar, tidak akan kami menggosipkan. Yang kami lakukan adalah kami berbagi, kami berbagi dan saling menguatkan. Dan yang paling penting adalah dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Guys, Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupanmu. Dia dapat merasakan penderitaanmu, kekecewaanmu, kesepianmu. Dia pernah mengalami itu dan dia biasa merasakan. Jadi, kau tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada. Dia selalu di dekatmu. Dia selalu ada bersama dengan engkau. Kiranya sharing firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kita. Kalau begitu, yuk kita mau belajar datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan berserah kepada keadaan. Ubah cara pandang kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Lihat potensi dalam diri kita, jangan berkecil hati. Dan tetaplah berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan selanjutnya, teman-teman, kalian tidak sendiri. Selalu ada Tuhan Yesus bersama denganmu, dan juga ada pembimbing-pembimbing rohanimu, mentor-mentormu yang siap untuk mendukung engkau, untuk menguatkan, untuk kita saling menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan yang paling mengenal kami, Tuhan yang paling mengerti kami, dan kami percaya kami berharga dan mulia di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong mulai saat ini kami mau berharap kepada Tuhan, memandang kasih setia Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami,
Dan kami juga mau mengubah cara pandang kami. Kami tidak lagi apatis, kami tidak lagi pesimis, tetapi kami mau melihat bahwa segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan melihat adanya potensi dalam diri kami. Dan kami juga percaya bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga untuk pembimbing-pembimbing rohani kami yang setia mendampingi kami. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami boleh saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.